Karena tarekat itu kan umumnya secara sederhana dipahami mereka berzikir misalnya 1.000 kali, 2.000 kali. Itu kan berarti yang dimaksud zikir di situ adalah menyebut ya bahwa memang juga mengingat tetapi lebih cenderung menyebut. Apa buktinya? Karena menyebut 1.000 kali misalnya. Kan tidak ada istilah mengingat 1.000 kali kan? Tidak ada. Ada nggak misalnya kita subhanallah mengingat Allah 33 kali? Tidak ada. Yang ada adalah menyebut 33 kali, menyebut berapa kali. Jadi, itu yang saya maksud bahwa lebih dipengaruhi oleh pemahaman atau definisi tarekat tentang zikir. Dan yang dimaksud itu adalah zikir dalam arti menyebut ya, daripada mengingat. Walaupun saya tidak ingin mengatakan sama sekali tidak ada mengingat di sana. Ada. Tentu saja ada. Walaupun pada dasarnya menyebut itu adalah memancing untuk mengingat. Ya. Jadi menyebut itu adalah cara pancingan untuk mengingat atau merupakan ekspresi mengingat. Salah satu ekspresi mengingat. Jadi salah satu ekspresi ketika kita mengingat sesuatu adalah kita menyebutnya. Tapi apakah berarti kalau kita tidak menyebutnya berarti tidak ingat? Ya belum tentu, bisa saja mengingatnya tanpa menyebutnya kan bisa. Tetapi lebih pada pertama memancing. Jadi, maksudnya memancing itu adalah kita menyebut Allah, Allah, Allah. Itu untuk memancing agar kita ingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Atau kita menyebut Allah, Allah, Allah atau Subhanallah sebagai ekspresi bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana mengingat itu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang mengingat atau bicara tentang zikir. Nah, di dalam Al-Qur'an mengingat atau berzikir itu bisa berarti mengingat banyak hal ya. Banyak macam-macam. Mengingat apa saja. Karena itu dalam Al-Quran, mengingat Allah, yaitu berzikir. Itu mengingat. Mengingat nama-namanya, Asma'ul Husna. Yang juga itu disebut berzikir. Mengingat hari kiamat. Dalam Al-Quran kita tidak akan asing dengan istilah, ingatlah hari kiamat misalnya. Itu sering. Kemudian mengingat apa lagi? Mengingat nikmatnya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu juga berzikir. Jadi tidak harus misalnya subhanallah walhamdulillah tidak, tapi mengingat bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah, pernah mendapatkan atau sedang mendapatkan, itu juga adalah berzikir. Kemudian dalam Al-Quran, berzikir itu juga termasuk mengingat kisah-kisah para nabi. Makanya dalam Al-Quran sering disebut misalnya, ingatlah kisah Nuh misalnya. Ingatlah kisah apa, macam-macam. Jadi mengingat kisah para nabi, itu juga berzikir dalam Al-Quran. Jadi kalau hadirin dan hadirat membaca sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW atau membaca kisah para nabi, apakah itu nabi yang tercantum di dalam Al-Quran atau nabi yang tercantum di dalam kitab-kitab yang lain, ya itu juga adalah bagian dari zikir. Karena Al-Quran menyebutnya berzikir dengan mengingat kisah para nabi. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengambil manfaat, mengambil ibarat, mengambil pelajaran dari kisah mereka itu. Terus mengingat itu apalagi? Ya mengingat tanda-tandanya. Mengingat dalam Al-Quran disebut ayat. Ayatillah, tanda-tanda kehadirannya. Jadi melihat alam semesta, yaitu juga bagian dari mengingat. Atau yang lain misalnya dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah janjinya, janji Allah.
apakah itu janji dalam bentuk kabar gembira ya, misalnya janji-janji tentang surga bagi mereka yang baik ya, kemudian janji tentang neraka bagi mereka yang jahat dan seterusnya, itu juga adalah zikir ya, itu juga mengingat. Nah, dari sini kan kita sudah melihat betapa berzikir dalam arti yang umum dipahami, yang dipengaruhi oleh pemahaman atau definisi tarekat tadi, dengan Al-Quran itu tidak persis sama. Tapi bukan berarti apa yang beredar dipahami oleh masyarakat bahwa berzikir itu berarti menyebut, kemudian menyebut itu berarti ada hitungannya, misalnya 1000 kali, 100 kali. Itu bukan berzikir, itu juga berzikir. Ya, itu bukan berzikir. Bukan berarti itu salah, tetapi ada makna lain dari berzikir selain itu. Nah, hadirin dan hadirat dimanapun Allah Subhanahu wa taala, mengingat itu misalnya disebut misalnya begini, ingatlah Allah. Ya, itu tidak sama dengan mengatakan ingatlah eh, waktu kita jalan-jalan ke Jogja. Ya, ingatlah kenangan waktu kita pergi jalan-jalan ke puncak misalnya. Kalau kita mengatakan ingatlah ketika kita pernah pergi jalan-jalan ke puncak atau ke sebuah tempat, artinya peristiwa itu sudah pernah terjadi, kemudian kita mengingatnya. Pernah terjadi, kemudian kita mengingatnya. Tetapi di dalam Al-Quran, mengingat itu tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Bisa dalam bentuk, ya kita tidak pernah mengalaminya. Misalnya ingatlah tentang akhirat. Kita kan belum pernah mengalami akhirat. Bagaimana kita mengingat sesuatu yang kita tidak pernah alami? Artinya di dalam Al-Quran, mengingat itu tidak harus merupakan sebuah peristiwa yang sudah pernah terjadi, kemudian kita diperintahkan untuk mengingatnya. Misalnya ingatlah Allah. Apa yang diingat? Memang pernah ketemu. Ya, tidak harus seperti itu. Tetapi di dalam Al-Quran, apa yang disebut mengingat, itu lebih kepada konsep-konsep atau hal-hal atau ajaran-ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya misalnya, ingatlah hari kiamat. Artinya, mengingat hari kiamat bukan berarti kita pernah mengalami hari kiamat itu, tetapi ingatlah bahwa di dalam Al-Quran pernah disebut tentang hari kiamat dan ingatlah, ingatlah konsep hari kiamat itu. Ingatlah konsep tentang balasan bagi mereka yang baik dan balasan bagi mereka yang jahat. Ingatlah konsep tentang takdir, ya, qada dan qadar Allah. Ingatlah tentang bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Allah pencipta alam raya. Maka yang kita ingat bahwa konsep Allah mencipta, bukan bahwa kita pernah mengalami atau pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta, bukan. Ya, jadi mengingat itu di dalam Al-Quran lebih kepada mengingat segala konsep-konsep yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kita diperintahkan untuk mengingat-ingatnya lagi. Ya. Jadi mengingat bukan berarti kita pernah mengalaminya, kemudian kita mengingat ulang. Ya. Dan apa hukumnya mengingat? Apa hukumnya zikir? Hukum zikir itu wajib. Kita wajib berzikir. Bukan berarti wajib menyebut, tetapi wajib mengingat. Karena bisa saja kita menyebut tetapi tidak ingat. Atau bisa saja kita mengingat tanpa menyebut. Jadi yang wajib itu mengingat, bukan. Kecuali misalnya kalau kita sedang sholat. Ya. Kalau sholat itu bukan hanya mengingat yang wajib, tetapi menyebut juga wajib.
Ya minimal misalnya kalau kita takbiratul ihram, ya nggak bisa kita tidak takbiratul ihram. Kita harus menyebut takbiratul ihram itu sekaligus mengingat. Atau misalnya mengingat atau menyebut dalam arti membaca surah Al-Fatihah. Itu kan harus kita sebut. Tidak bisa kita mengatakan, udah ingat aja. Tidak perlu menyebut. Nah, kalau dalam ritual tertentu, ibadah tertentu, eh, wajib menyebutnya dan wajib mengingatnya sekaligus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, menyebutnya tidak wajib, tapi mengingatnya itu wajib. Mengingatnya itu wajib. Itu pun yang dimaksud mengingat, itu tidak misalnya kita inventarisir seluruh konsep-konsep dalam Al-Quran itu kemudian kita ingat satu persatu. Misalnya kita ingat kiamat, kita ingat al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, kita ingat surga, kita ingat tidak. Tidak berarti kita harus tulis satu persatu kemudian kita ingat seperti orang menghafal. Yang dimaksud mengingat dan jangan lupa adalah bahwa semua konsep-konsep itu terinternalisasi dalam diri kita sehingga mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tingkah laku kita, ya mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu disinari oleh ingatan-ingatan itu. Ya misalnya begini, kita tadi bangun untuk sholat subuh, ya misalnya sebelumnya kita tidur, kemudian sebelum azan kita bangun, kita wudhu dan seterusnya. Itu kan bukan berarti kita mengingat apa hadis kewajiban sholat subuh, ya tidak. Mungkin kita tidak hafal dan itu tidak penting. Yang kita ingat bahwa Allah memerintahkan kita sholat subuh dan tidak perlu juga kita lihat apa dalilnya. Yang pasti kita tahu dan itu mempengaruhi dan membuat kita bangun, membuat kita terbangun. Jadi mengingat itu lebih berarti kepada menyadari. Tetapi perlu juga tuntunan, misalnya mengingat apa? Ya, mengingat objek-objek yang telah disebutkan. Objek-objek apa? Ya, yang ada dalam Al-Quran itu. Apapun objek-objek yang pernah disebut dalam Al-Quran, itu kita ingat. Ya. Bukan berarti kita menghafal Al-Quran, tetapi kita memahami konsep-konsepnya, dan kita internalisasi konsep-konsep itu dalam bentuk pemahaman yang masuk ke akal kita, kemudian masuk ke dalam sanubari kita, mempengaruhi tingkah laku kita. Karena itu mengingat wajibnya, hukumnya wajib dalam arti seperti itu. Kemudian mengingat itu juga wajib dalam arti manusia tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Karena kebalikannya mengingat itu lengah. Itu dalam bahasa Arabnya itu ghaflah. Makanya ada kitab itu berjudul Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin artinya membangunkan orang-orang yang sedang lengah, yang sedang lupa. Jadi manusia dalam arti apapun dalam sehari-harinya tidak boleh lengah, ya. Selalu waspada. Itu juga menjadi makna bagi takwa. Takwa itu berarti sadar. Ya. Nah, takwa itu berarti sadar. Misalnya dalam Al-Quran disebut ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya sadarilah kehadiran Allah dimanapun engkau berada. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ingat, ya, orang yang sadar. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa berarti mereka adalah orang-orang yang lengah, tidak menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna kedua dari wajib mengingat dalam arti tidak boleh lengah. Makna yang ketiga untuk zikir atau mengingat adalah berarti kita melakukan kewajiban ritual seperti sholat, zakat, haji. Itu sungguhnya zikir. Ya, itu zikir untuk pengingat. Saya sering menyebutnya dengan alarm. Ya, alarm. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita punya alarm-alarm. Sholat misalnya itu alarm. Alarm yang berbunyi 5 kali sehari. Tujuannya apa? Mengingatkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Misalnya di siang hari kita sibuk mencari nafkah,
kemudian terdengar azan sholat zuhur, ya itu mengingat bahwa ya di balik pencarian nafkah kita Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari. Kemudian ada juga yang per tahun. Per tahun. Itu zakat. Zakat itu pengingat tahunan. Ya, pengingat tahunan bahwa di balik harta-harta kita itu ada hak orang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memberikannya. Dan juga haji. Haji itu juga adalah bentuk zikir. Cuma ini sekali seumur hidup saja. Jadi pengingat sekali seumur hidup bahwa Allah itu ada. Nah, semua itu hukumnya wajib. Dalam arti wajib menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada mungkin bertanya, apa hukumnya berzikir dalam arti mengingat? Wajib. Wajib. Dan wajibnya seperti apa? Setiap saat, setiap detik dalam hidup kita, kita wajib mengingat. Maka melupakan Allah itu ya menjadi dosa atau mengakibatkan kita melakukan dosa. Sampai ada hadis yang berbunyi misalnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina ya tidak akan berzina kalau dia ingat Allah itu ada. Ya, kalau tidak ingat Allah ada, ya mau terjadilah. Tapi kalau tidak, kalau tidak ingat, kalau ingat maka tidak akan terjadi. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna zikir yang berhubungan dengan Al-Qur'an? Apa makna zikir yang berhubungan dengan Al-Qur'an? Pertama, Al-Qur'an itu adalah zikir itu sendiri. Al-Qur'an adalah zikir. Apa maksudnya? Ketika kita membaca Al-Quran, maka otomatis kita berzikir. Karena itulah Al-Quran disebut az-zikra. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Jadi mungkin kita bosan misalnya berzikir dengan menyebut nama Allah atau menyebut Asmaul Husna atau dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah dan seterusnya, ya bisa divariasi dengan membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an juga adalah zikir. Itu makna pertama hubungan antara zikir dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an itu berisi zikir. Ya, Al-Qur'an berisi zikir. Apa maksudnya? Al-Qur'an itu berisi konsep-konsep yang tadi kita sudah sebut ya. Konsep tentang hari kiamat, konsep tentang kebangkitan, konsep tentang bahwa kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali, itu kan konsep-konsep yang kita tahu karena Al-Quran mengajarkan kepada kita. Jadi Al-Quran itu dia adalah zikir itu sendiri ya, dan dia berisi zikir-zikir, berisi hal-hal yang harus diingat. Kalau kita membaca Al-Quran dan tidak begitu memahami artinya, maka Al-Quran itu menjadi cara kita berzikir. Ya. Cara kita berzikir. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran dan kemudian memahami ya sedikit atau banyak isinya, maka maknanya menjadi 2. Bukan hanya kita sedang berzikir, tetapi kita menghayati objek-objek zikir yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk konsep-konsep tadi itu. Konsep hari kiamat, konsep kebangkitan, konsep surga neraka, konsep-konsep etika yang ada di dalam kisah-kisah para nabi dan seterusnya. Kalau kita memahami Al-Quran, maka kita mendapatkan 2 tadi. Kita berzikir sekaligus mengingat konsep-konsep yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam Al-Quran, yang kemudian insya Allah mempengaruhi hidup kita. Nah kemudian Al-Quran adalah zikir. Ya, apa yang dimaksud Al-Quran adalah zikir? Al-Quran sebagai objek yang
harus kita ingat. Ya, apa yang dimaksud Al-Quran sebagai objek yang harus kita ingat, bahwa kita harus mengingat bahwa Al-Quran itu ada. Ya. Al-Quran itu ada. Kita tidak bisa mengatakan Al-Quran tidak ada. Kita harus ingat. Karena suatu saat nanti kalau kita wafat akan ada pertanyaan tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita lupa bahwa Al-Quran itu ada, jadi Al-Quran ini katakanlah kita membayangkan Al-Quran itu ya macam-macam ya. Bagi kita umumnya, Al-Quran adalah mushaf. Mushaf yang ada, yang kita bisa pegang, kita bisa buka, kita tutup, kita baca, ya kita bersihkan kalau berdebu dan seterusnya. Dia adalah mushaf. Walaupun Al-Quran belum tentu hanya berbentuk mushaf, Al-Quran bisa juga berbentuk yang lain. Bagi seorang hafiz misalnya Al-Quran mungkin tidak berbentuk mushaf lagi, tapi berbentuk ingatan-ingatan dia tentang hafalannya. Kalau bagi Nabi Al-Quran mushaf apa bukan? Ya bukan, karena waktu Nabi kan belum ada mushaf. Jadi ingatan orang tentang Al-Quran tidak sama, macam-macam orang. Tergantung pergaulannya dengan Al-Quran. Minimal Al-Quran bagi kita adalah mushaf karena memang nyampe kepada kita dalam bentuk mushaf. Mungkin ada juga yang mengatakan Al-Quran itu Iqra. Berapa jilid Iqra? 6 jilid. Ya, bayangan ada tuh beredar bayangan dia Al-Quran itu Iqra ya, karena itu yang dia tahu tentang Al-Quran. Itu tentu saja itu tentu saja salah ya, tapi mendinganlah daripada sama sekali tidak tahu Al-Quran itu apa. Hanya blank, kosong begitu saja. Nah, Al-Quran juga adalah zikir dalam arti cara berzikir. Ya, cara berzikir adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, terakhir kelima, Al-Quran menjadi zikir dalam arti cara kita mengingatkan orang lain. Ini biasanya dilakukan oleh penceramah. Di Al-Quran dalam arti zikir artinya dia membaca Al-Quran atau membaca 1-2 ayat, kemudian dia menjelaskannya, kemudian itu ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Oh, ini loh maksud dari ayat ini. Nah, ini artinya Al-Quran menjadi zikir, yaitu menjadi cara mengingatkan, cara seseorang mengingatkan orang lain tentang bagaimana konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran itu atau bagaimana menjalani hidup dengan baik. Ya. Oke, kemudian ada juga bagaimana zikir Nabi dan Al-Quran. Jadi, zikir Al-Quran dengan Nabi ini agak sulit ya dipisahkan ya, karena memang kita mengetahui ada Al-Quran itu lewat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, dalam Al-Quran bagaimana hubungan antara Nabi dan Al-Quran dalam konteks zikir. Ya, bagaimana hubungan antara Nabi dengan Al-Quran dalam konteks zikir. Ya. Al-Quran menyatakan dirinya bahwa dia adalah kitab yang mudah diingat. Al-Quran sendiri menyatakan dirinya bahwa dia adalah Al-Quran dia adalah bacaan yang mudah diingat. Ya, bukan hanya mudah diingat oleh Nabi ya, Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga mudah diingat oleh oleh umatnya. Terbuktikan banyak penghafal Al-Quran. Kita semua kan penghafal Al-Quran kan, dengan porsi masing-masing. Tidak ada di antara kita yang tidak menghafal Al-Quran. Ya. Cuma ada loadingnya 100%, ada yang 5%, ada 10%, ada 1%. Tapi kan itu artinya kita menghafal Al-Quran. Dan dihafal sejak usia yang sangat dini. Ya, membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Nah, kemudian maksudnya mudah apa? Mudah diingat. Jadi mudah dizikir. Al-Quran itu mudah dizikir, mudah diingat. Kemudian Al-Quran itu kan mengisahkan kisah para nabi dan memerintahkan kita untuk mengingat kisah-kisah tersebut. Biasanya dalam Al-Quran setiap bicara tentang Nabi itu langsung disebut, ada awalnya itu ingatlah, ingatlah kisah Nuh, ingatlah kisah Syuaib. Jadi
Al-Quran mengisahkan sesuatu untuk diingat. Nah, Nabi sendiri adalah orang yang bertugas untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan. Istilahnya itu Bashir wa Nadhir. Memberi peringatan kabar gembira dan memberi peringatan kabar kurang menggembirakan. Lewat apa Nabi Muhammad SAW memberi peringatan? Yaitu lewat Al-Quran. Nah, kita sampai pada pembahasan bagaimana hubungan antara zikir dan sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, di dalam ayat ini terkesan ada pembedaan antara sholat dengan berzikir. Padahal kita sudah sebutkan tadi bahwa sholat itu adalah cara untuk berzikir. Jadi sholat itu sendiri adalah zikir. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa sholat itu bukan zikir. Tidak mengatakan itu. Ayat ini hanya lebih menegaskan bahwa zikir atau sholat itu adalah zikir yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Artinya spesifik maksudnya adalah bahwa ada bacaan-bacaan tertentu dalam sholat yang harus dibaca, harus disebut, bahkan harus lidah kita bergerak ya untuk menyebutnya. Tidak bisa dalam hati saja. Ya misalnya surah Al-Fatihah itu memang harus disebut. Minimal lidah kita tuh bergetar. Atau mungkin ada ulama mengatakan minimal ada hembusan nafas ketika membaca itu walaupun kecil. Sedangkan berzikir itu berzikir ya. Salat zikir dalam bentuk salat. Sedangkan zikir dalam bentuk yang disebutkan dalam ayat ini qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika berdiri, duduk dan berbaring. Berdiri, duduk dan berbaring itu kan gambaran aktivitas kita sehari-hari. Ada aktivitas yang kita lakukan dengan berdiri, ada aktivitas yang kita lakukan dengan duduk, ada aktivitas yang kita lakukan dengan berbaring. Ini tidak harus berarti orang berbaring itu berarti sedang sakit ya, tidak. Karena memang ada aktivitas yang kita harus lakukan dengan baring. Apa kira-kira? Ya baring-baring, baring-baring itu aktivitas yang kita lakukan dengan baring. Ya capek lah dalam sepanjang hari nggak pernah baring kan. Adalah waktu untuk kalau orang Bugis baring itu mengatakan mengistilahkan dengan meluruskan punggung. Nah, kalau berdiri itu pasti punggung tidak begitu lurus atau kalaupun diluruskan harus ada usaha untuk meluruskannya. Duduk juga demikian. Tapi kalau baring ya itu tidak harus ada usaha. Jadi berbaring itu mungkin simbol orang istirahat. Jadi mengingat Allah ya bukan berarti baring ingat enggak. Jadi artinya sepanjang hidup kita ya sepanjang hari khususnya ya kita dalam keadaan berdiri, ada pekerjaan yang harus kita lakukan berdiri, ada pekerjaan yang harus kita lakukan duduk ya. Murid-murid yang sekolah ya pekerjaannya memang harus duduk, harus belajar. Masa dia berdiri? Gurunya yang berdiri, tapi muridnya ya duduk. Artinya gini, bahwa ingatlah Allah, yaitu menandakan bahwa berzikir itu memang wajib. Apalagi di sini bahasanya fadzkurullah, itu fi'il amar, ya, perintah. Jadi berdiri, duduk, berbaring adalah simbol keseluruhan aktivitas kita di mana memang kita harus melakukan zikir itu. Oke. Jadi walaupun kesannya dalam ayat itu tadi ada pemisahan makna antara sholat dengan berzikir, yang biasa kita berzikir. Seakan-akan kalau lagi sholat tidak berzikir, tidak. Jadi bukan membedakan seperti itu. Ini hanya membedakan speknya saja yang tidak sama, ya, spesifikasinya. Karena di dalam sholat itu ada ketentuan aturan zikir. Di luar hanya saja bedanya di dalam sholat ketentuan zikirnya lebih ketat ya.
ada aturan yang harus dibaca, sedangkan zikir di luar sholat itu tidak perlu ada aturan khusus harus dibaca. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas tentang zikir dan kehidupan. Tadi ayat pertama sudah dibaca ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tetapi di dalam surah Ali Imran ayat 191 ada tambahan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, sama dengan ini. Seakan-akan ada aktivitas yazkuruna, ada aktivitas yatafakkaruna yang kemudian disebut zikir dan fikir. Seakan-akan dua hal ini berbeda. Sesungguhnya dua hal ini tidak berbeda. Tidak berbeda. Zikir dalam arti menyebut tadi, misalnya subhanallah, alhamdulillah, ya. Ya, itu adalah cara menghadirkan Allah ya lewat lisan kita, lewat lisan kita. Sedangkan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard itu adalah cara menghadirkan Allah lewat pikiran. Jadi sama-sama zikir, sama-sama menghadirkan Allah. Bedanya satunya lewat lisan, misalnya menghadirkan Allah lewat lisan kita, sebut subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tetapi seorang yang berpikir tentang alam raya mungkin tidak menyebutkan subhanallah, tetapi dengan cara berpikir itulah dia menghadirkan Allah di dalam dirinya. Kenapa bisa disebut begitu? Karena alam raya ini kan tanda kehadirannya Allah. Jadi memikirkan tentang alam raya berarti berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Yatafakkaruna dalam hal ini disimbolkan fi khalqis samawati wal ard, penciptaan bumi, langit dan bumi. Bukan yang dimaksud penciptaan bumi dulu itu, ya. Bukan itu. Bukan hanya itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang itu juga khalqis samawati wal ard. Karena kan disebutkan begini, Allah itu tidak pernah berhenti mencipta. Allah tidak pernah berhenti mencipta. Ya, sel-sel tubuh kita kan berubah setiap saat. Ya, kalau kita misalnya semakin berumur maka ada sel yang hilang, tapi kalau kita makan ada sel yang bertambah. Itu kan ciptaan Allah semua. Tidak berarti Allah menciptakan kita dulu pas lahir habis itu diam ya. Allah tidak ngapa-ngapain lagi, tidak. Ya, jadi Allah tetap mencipta detik ya, bahkan mungkin per sejuta detik dalam kehidupan kita. Allah terus mencipta. Jadi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bukan tentang penciptaan langit dulunya atau penciptaan bumi di awal kali, tetapi setiap detik. Nah, itu kan yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik ilmuwan misalnya ilmuwan fisika atau juga ilmuwan sosial. Para pakar tentang ilmu sosial kan juga melihat bagaimana masyarakat ini bergerak, ya. Bagaimana masyarakat ini berubah, ya. Bagaimana masyarakat ini berpolitik, bagaimana masyarakat ini berekonomi, ya, melahirkan para ekonom. Jadi ekonom-ekonom itu, ya, pakar-pakar itu mereka sungguhnya manusia-manusia yang sedang berzikir. Jangan kira karena oh ya dia pakar ekonomi pasti nggak ada hubungannya sama Allah nih ilmunya nih. Ya ada hubungannya dengan Allah. Ya, zikir. Tapi tentu saja ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ditanamkan dalam hati ma khalaqta hadza batil. Jadi pemahaman saya, misalnya saya ahli ekonomi, contoh saja, saya bukan ahli ekonomi tapi contoh saja. Saya memahami bagaimana cara kerja ekonomi, baik suatu tempat atau berlaku di sebuah negara, atau bagaimana ekonomi itu berlaku di seluruh negara secara global. Tapi dalam hati atau dalam kesadaran saya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia, pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya. Dengan mengejar tujuan itu, memahami tujuan itu, lewat ilmu ekonomi bagi mereka ahli ekonom atau ahli politik,
atau ahli ilmu alam, astronomi dan seterusnya, dengan penekanan bahwa ma khalaqta hadza batila, maka dia berada pada posisi berzikir. Sebaliknya mereka yang mungkin belajar agama, memahami agama Islam, tetapi tidak menekankan dirinya Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka walaupun yang dipelajari ilmu agama nggak ada gunanya, itu bukan zikir bagi dia. Ya, bukan pengingat tentang kehadiran Allah. Jadi ilmu agama yang dia pahami tidak lebih dari hukum boleh, tidak boleh, dan seterusnya. Tidak dalam kerangka menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, fakina adzabannar. Fakina adzabannar ini kan artinya bebaskanlah kami dari api neraka. Tetapi kan bukan berarti berilmu kemudian tujuannya nanti bebas dari api neraka atau tidak masuk neraka, bukan hanya itu. Tetapi artinya begini, setiap ilmu yang kita kuasai, kita manfaatkan agar diri kita sejahtera dan orang lain sejahtera. Ya. Sejahtera di dunia ini bukan di akhirat. Akhirat pasti, tapi yang dunia ini juga pasti. Maksudnya adalah apabila ilmu pengetahuan yang kita tahu, yang kita kuasai, kita manfaatkan untuk membebaskan manusia dari kesengsaraannya, mensejahterakan manusia, itu kan sama dengan membebaskan dia dari neraka dunia. Karena misalnya kita ajari dia mencari nafkah, kita ajari melatih dia sebuah pelatihan keahlian tertentu, dengan kemudian keahliannya dia hidup, menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, maka itu sama dengan fakina adzabannar. Ya, membebaskan dia dari neraka, minimal neraka dunia. Karena neraka dunia akan mendekatkan orang kepada neraka akhirat. Apabila hidupnya sengsara di dunia, maka dia mungkin akan melakukan kejahatan-kejahatan tertentu yang mengakibatkan dia mendekat kepada nerakanya akhirat. Tapi dengan kemampuan kawan-kawan atau siapapun itu, yang para ekonom, ya kemudian membebaskan orang lain dari kegelisahan ekonomi, maka itulah yang disebut di sini faqina adzabannar. Kemudian ada juga ayat dalam surah Al-Imran, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya dalam keadaan apapun yang disimbolkan tadi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tetapi kapanpun, bil ashiyyi wal ibkar itu simbol pagi sore dan pagi. Artinya ya kapanpun sebelum. Maksudnya adalah kapanpun. Ingatlah Tuhanmu banyak-banyak atau sering atau sepanjang waktu, bil ashyi wal ibkar. Ya. Pagi dan sore dan pagi, petang dan pagi. Artinya kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Oke, kemudian tadi kan disebutkan begini, bahwa sholat itu zikir, haji itu zikir. Bagaimana dengan zakat? Zakat itu zikir apa enggak? Tadi sudah disebutkan bahwa zakat itu juga adalah cara berzikir. Dengan berzakat kita mengingat bahwa harta kita ini bukan milik kita sendiri. Bahkan sama sekali bukan milik kita sungguhnya, milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi katakanlah itu milik kita, tetapi tidak full milik kita, ada milik orang lain di dalam harta kita. Nah, ini digambarkan dalam surah Al-Hajj. Nah, mumpung lagi haji ya. Enggak diundang ya haji. Berarti tidak dekat dengan Pak Nasar berarti. Yang dekat dengan Pak Nasar saja yang diundang. Yang jauh seperti saya enggak diundang. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Jadi sabar terhadap apa yang menimpa itu juga bentuk zikir, ya. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Jadi walaupun mulutnya qomat kamit subhanallah tapi tidak sabar, ya itu tidak berzikir, itu nyebut doang. Tidak mengingat, dia menyebut. Jadi makanya itu beda antara menyebut dengan mengingat. Ya, tapi ngomel-ngomel, nah itu tidak berzikir, dia menyebut saja.
Itu sama dengan orang Betawi, ya. Mertua saya orang Betawi kan. Dia kesel sama tetangganya, dia mau gebuk itu tetangganya, tapi waktu ketuk pintu tetap assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan zikir kan? Kan assalam itu kan nama Allah. Tetapi itu nyebut doang, hatinya penuh murka. Tetap aja assalamualaikum. Yaitu as-sabiri nama ashabahum wal muqimis shalah itu pasti bentuk zikir wa mimma razaqnahum yunfikun. Disebut dalam surah Al-Hajj ayat 35. Artinya ya menginfakkan sebahagian rezeki, itu adalah bentuk zikir. Jadi kalau ada orang pelit, orang itu berarti tidak pernah berzikir. Lupa. Kemudian wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah di dalam surah Al-Mudatsir wa huwa ahlut taqwa wa ahlul magfirah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tidaklah orang-orang itu berzikir kecuali Allah menginginkannya. Jadi kalau Allah tidak ingin kita berzikir, jadi kita ini bisa berzikir karena Allah mengizinkan. Kalau nggak diizinkan, kita nggak bisa berzikir. Ya. Wa huwa ahlut taqwa wa ahlul magfirah. Allah tempat kita bertakwa dan tempat kita meminta ampun. Nah, ayat ini ingin mengatakan begini, zikir itu meruntuhkan, meluruhkan dosa. Jadi maksudnya meluruhkan dosa gini. Jadi tanpa kita mengucapkan astagfirullah, mengucapkan Allah saja itu sudah meluruhkan dosa. Ya, meluruhkan dosa. Contoh misalnya ada seseorang sampai umurnya 70 tahun dia kafir. Kafir. Tapi tiba-tiba di umur 70 dia bersyahadat. Apa yang dia sebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah dosanya selama 70 tahun itu hilang? Hilang kan? Langsung diampuni kan? Kekafirannya diampuni. Apakah dia sedang minta ampun? Tidak, dia cuma bilang asyhadu an la ilaha. Jadi tanpa dia minta ampun, diampun. Jadi zikir itu meluruhkan dosa. Itulah kenapa orang ketika akhir man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah dia lagi astagfirullah? Tidak, dia ucap Allah saja. Tapi ucapan Allah itu menghancurkan dosa, menghapus dosa. Kemudian ayat selanjutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Disebut di sini bahwa orang-orang yang berbuat zalim, berbuat keji, kemudian menzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah, ingat saja, fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah mengampuni dosanya. Jadi bukan mereka beristighfar, mereka ingat saja, kemudian itu langsung diampuni. Oh, sudah habis. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang hendak ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita pada subuh ini, makna dari zikir dan zikir dari berbagai sisi, dari sisi kehidupan kita, baik muamalah ibadah kita ataupun kehidupan keseharian kita. Dari apa yang disampaikan, silakan kita diajak untuk terus mendalami makna zikir ini. Silakan ada yang mau menanyakan, silakan. Pak Joko mungkin yang menanya. Enggak. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Enggak ada. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ada? Oke. Padahal tidak kontroversial ini, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang zikir. Kalau kita cermati bahwa isi Al-Quran itu cukup banyak dialog Allah dengan ciptanya atau dengan hamba-hambanya, baik itu setan maupun alam. Pertanyaan yang pertama, apakah dialog-dialog itu
bagian dari zikir dalam Al-Quran. Dia lo yang mana? Ya, misalkan dengan setan, dengan Firaun, Iya, dengan oke. apakah itu bagian dari zikir yang kita maksud, yang Ustaz. Yang kedua, zikir itu kualitasnya terhadap Allah atau yang Allah inginkan, apakah lisan, terdengar, atau dalam hati. Kalau lisan, yang dikhawatirkan, terutama saya, sangkanya saya ustadz lagi. Tapi kalau dalam hati, mungkin Kalau lisan kenapa? kalau lisan, menurut saya, Hmm. kalau kita lisan, wah, ini calon ustadz atau Oh, kiai. lisan artinya jahar ya, Ya, besar. kedengaran lah gitu ya, dengan kiri kanan kita. Tapi kalau dalam hati, nggak ada yang dengar. Pertanyaannya, kualitas zikir dalam hati dengan lisan, itu lebih baik mana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, yang pertama ya ada khawatir ya. Khawatir jadi ustadz. Khawatir ria mungkin. Ria. Jadi ada istilah seperti ini. Saya masjid, saya kemudian saya sholat sunnah. Kemudian saya melakukan pahala apa enggak? Tidak. Tetapi saya tidak ya. Itu dapat tadi kan dosa. Dia sholat karena dosa. Nah, saya bukannya. Tapi kenapa? Itu kira-kira benar apa? Salah. Salah. Kenapa? Boleh. Karena dan juga takut bukan karena jadi sama jadi dan ya, misalnya ada makanya apa kira-kira takut artinya bukan karena takut itu tidak karena lakukan dan tidak lakukan saya tanyakan saya jadi tidak melakukan sesuatu karena saya jadi itu jadi memilih di Pilpres dan tidak memilih saya tidak memilih karena Allah ya itu benar saya memilih karena Allah jadi benar jadi tidak memilih itu juga perbuatan memilih adalah perbuatan tidak memilih adalah perbuatan sholat sunnah qabliyah subuh atau kurban lah yang dekat sekarang kurban karena Allah itu apa namanya tidak boleh karena bukan karena Allah karena ria itu tidak boleh tapi kenapa saya kurban terus saya tidak mau sebut nama saya kenapa saya tulisnya hamba Allah saja kenapa tidak sebut hamba Allah kenapa karena takut dibilang ria itu tidak boleh karena takut dibilang ria itu bukan karena Allah tapi karena takut dibilang ria kan? Itu disebut ujub dalam istilah tasawuf. Ini hati-hati. Jadi orang-orang yang menyebut hamba Allah itu belum tentu boleh itu. Karena kalau takut dibilang ria itu tidak boleh. Satu-satunya yang membuat kita menulis hamba Allah di situ dan bukan nama kita adalah karena Allah. Karena Allah jadi benar. Ada orang menulis namanya karena Allah. Saya misalnya paling kaya di komplek ini. Misalnya. Kemudian saya kira-kira perlu nggak menulis nama saya? Kalau saya kurban. Perlu. Karena menghindari orang curiga pada saya ini orang kaya kok tidak nyumbang. Itu kan membuat orang menjadikan orang salah sangka. Menghindari salah sangka itu karena Allah itu benar. Justru berpahala kalau dia nulis.
Kiai Haji Muhammad Syakir. Nah, ditulis sebelah. Kenapa? Dia menghindari orang menggunjing dia, menggunjing dia. Justru dia perlu menulis namanya karena dia sebagai contoh orang paling kaya nulis. Kenapa? Jangan orang paling kaya nggak nulis lagi namanya. Mbak Allah melahirkan apa nanti? Dia ini 10 tahun saya tinggal di komplek ini, dia tidak pernah nyumbang. Padahal namanya hamba Allah. Lalu gara-gara dia nulis hamba Allah, orang jadi berdosa. Dia malah dosa karena nulis hamba Allah di sana. Tetapi kembali lagi ke hatinya, maksudnya apa? Ya, kembali ke hatinya. Kalau memang karena Allah dia nulis hamba Allah, ya udah, benar. Tapi itu menjadi tidak baik, contoh yang kurang bagus. Nah, itu tadi yang aneh ya. Jadi terserah mau jahar, mau apa, penting karena Allah. Bukan karena takut dibilang ustadz. Kalau takut dibilang ustadz, tidak boleh karena itu selain Allah. Kemudian dialog dengan Fir'aun. Jadi dialog setan, Fir'aun dan seterusnya. Begini, Al-Quran itu kan sekumpulan ayat yang bermaksud menyampaikan pesan. Jadi bahwa di sana pesannya disampaikan lewat dialog para nabi. Ya, kemudian pesannya disampaikan lewat dialog antara Fir'aun dengan pembantunya yang bernama Haman itu. Tidak masalah karena yang penting kan pesannya. Bukan dialognya antara orang sesat dengan orang sesat. Itu tidak menjadi masalah. Karena dia disebut di situ ada pesan yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Jadi menjadi tidak masalah karena ada pesan. Ya, pesan yang mau disampaikan. Kemudian, oh ya, yang sebelum saya sampaikan tadi itu adalah jadi ada orang penjual bakso, misalnya, dia mencari nafkah dengan berjualan bakso. Maka itu adalah zikirnya orang itu. Zikirnya dengan cara jualan bakso. Jangan-jangan dia lebih soleh dari ustadz yang sering berceramah di sini, termasuk saya. Karena saya berceramah karena membayangkan nanti ada amplopnya kan. Ya kelihatannya saja saya itu terlihat lebih soleh dari penjual bakso. Tapi penjual bakso itu, kenapa? Oke, kenapa berjualan bakso itu zikir? Kenapa? Kenapa? Karena dia berjualan bakso dalam konteks dia sedang mensyukuri rahmat Allah, dia diberi kemampuan jualan bakso. Dia diberi kemampuan jalan keliling. Kan tidak semua orang diberi kan. Ada orang mau jalan tapi nggak kuat jalan. Kemudian dia diberi nikmat punya istri, punya anak. Dan dia mensyukuri itu dengan memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Yaitu zikirnya dia. Itu zikirnya dia. Kan ada ayat yang mengatakan alam raya ini bertasbih. Alam raya ini misalnya matahari, bulan itu bertasbih. Kira-kira matahari, rembulan itu bertasbih dengan cara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak, melakukan tugasnya berputar itu zikirnya dia. Karena itu fungsinya hadir di muka bumi. Jadi kita melaksanakan fungsi kita, itulah zikir kita. Guru mengajar, itu melaksanakan fungsinya sebagai guru, itu zikirnya dia. Murid belajar, fungsinya memang belajar, maka itu zikirnya dia. Ya, penjual bakso yang keliling komplek, berjualan, itu zikirnya dia. Ya, itu zikir, itu tasbihnya dia. Ya, itu tasbihnya. Apapun aktivitas kita, itu adalah tasbih kita. Tapi sekali lagi ingat, disebutkan di sini Rabbana, itu yang ditekankan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan profesi saya sebagai tukang bakso ini sebagai batilan. Ada tujuannya. Faqina adzabannar. Dengan inilah saya terhindar dari neraka. Kenapa? Dengan inilah saya tidak merampok jadinya. Tidak, inilah dengan saya ini saya tidak mencuri. Menghindari merampok, mencuri itu berpahala kan. Jadi menjualan bakso, berjualan kolak enggak ada sekarang karena bulan Ramadan. Itu adalah bentuk zikir, bentuk orang itu cara mengingat. Jadi tidak perlu terlalu dipusingkan. Ini sudah berapa kali ini tasbihnya nih? Sudah 1000 kali belum? Tidak perlu. Dengan aktivitas yang dipenuhi kesadaran bahwa ini adalah nikmat Allah dan seterusnya, ini adalah cara saya mencari nafkah dan seterusnya, maka itu terhitung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Udah jam berapa? Iya, cukup Pak Ustaz. Monggo ditutup dengan doa. Mari kita menutup dengan doa.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.